Hai, kali ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Nah, pecahan ini sering banget keluar di ujian kedinasan maupun ujian tes CPNS. Jadi ini penting banget loh untuk kalian ketahui. Pecahan tersendiri terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan sendiri dapat berupa operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, maupun pembagian. Untuk mempersingkat, aku udah nulisin rumus cepatnya. Yang pertama adalah rumus cepat penjumlahan. Apabila ada A per B ditambah C per D, maka rumus cepatnya adalah A dikali D ditambah B dikali C per B dikali D. Kemudian ada rumus cepat perkalian, yaitu A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Lalu ada rumus pengurangan, ya apabila ada A per B dikurang C per D sama dengan A dikali D dikurang B dikali C per B dikali D. Lalu rumus yang terakhir adalah rumus pembagian. Nah, untuk pembagian ini kita akan menggabungkan dengan rumus perkalian tadi ya teman-teman. Jadi yang pertama ada apabila ada A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C, karena apabila ada suatu pecahan atau angka, jika dibalik maka pembilangnya akan menjadi penyebut dan penyebutnya menjadi pembilang. Nah, karena di sini pembilangnya adalah C dan penyebutnya adalah D, saat dibalik karena di sini pembilangnya adalah C dan penyebutnya adalah D, maka jika dibalik menjadi D per C. Lalu hasilnya kita dapatkan A dikali D per B dikali C. Oke, ini adalah contoh soalnya, yaitu bagian operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, jika tidak menggunakan rumus cepat, maka kita tuh bakalan ribet. Kita harus menyamakan penyebut dulu. Kita harus mikir dulu ini penyebutnya berapa ya? Jika ada soal seperti ini, kita gunakan saja rumus cepat. A per B ditambah C per D sama dengan A dikali D ditambah B kali C per B kali D. Oke, berarti kita masukkan ini A, B, ini C, dan D. Berarti A dikali D berarti 2 dikali 7 ditambah 3 dikali 5 per B dikali D nya yaitu 3 dikali 7. 3 dikali 7. Oke, hasilnya 2 kali 7 14 ditambah 3 kali 5 15 per 3 kali 7 21. Hasilnya 29 per 21. Oke, untuk soal yang kedua, 4 per 5 dikurang 3 per 2, mengikuti peraturan dari pengurangan tadi teman-teman. Nah, di sini apabila ada A per B dikurang C per D, maka hasilnya yaitu A dikali D dikurang B dikali C per D dikali D. Oke, berarti di sini 4 dikali 2 dikurang 5 dikali 3 per 5 dikali 2 sama dengan 4 dikali 2 8 dikurang 5 dikali 3 15 per 5 dikali 2 10. 8 dikurang 15 yaitu min 7 per 10. Hasilnya yaitu min 7 per 10 teman-teman. Oke, contoh selanjutnya yaitu untuk perkalian dan pembagian. Yang pertama adalah perkalian. Kita harus menggunakan rumus A per B dikali C per D, maka hasilnya A dikali C per B dikali D. Oke, langsung saja. Berarti A dikali C berarti hasilnya 3 kali 4 per 6 dikali 7. Lalu hasilnya yaitu 3 kali 4 12, 6 kali 7 42. Berikut hasilnya teman-teman. Kemudian contoh selanjutnya itu pembagian. 2 per 6 dibagi 3 per 8. Mengikuti rumus pembagian, apabila ada A per B dibagi C per D,
Maka hasilnya A per B, lalu bagian C per D kita putar pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang, sehingga menjadi D per C. Lalu hasil akhirnya yang kita dapatkan yaitu A dikali D per B dikali C. Oke, kita langsung saja. Artinya di sini 2 per 6 kita tulis dulu teman-teman. Lalu tanda baginya di sini kita ubah menjadi kali. Kemudian kita putar pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Di sini 8 per 3. Lalu kita kali, ngikutin rumus perkalian tadi teman-teman. Langsung saja 2 dikali 8 per 6 dikali 3 sama dengan 2 kali 8 16 per 6 dikali 3 18. Hasilnya 16 per 18. Oke teman-teman, dengan cara atau rumus cepat ini kita sangat mudah ya untuk mencari jawaban suatu pertanyaan atau suatu soal mengenai pecahan. Oke teman-teman, untuk memperdalam lebih lagi pengetahuan kita atau pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan contoh satu soal ujian CPNS dengan materi pecahan. Nah, apabila ada contoh soalnya yaitu 24 dikali 3 per 8 dibagi yang ada di dalam kurung yaitu 6 per 7 dikurang 11 per 21, maka kita harus menentukan prioritas terlebih dahulu. Nah, apabila seperti ini, prioritas yang pertama yaitu yang di dalam kurung dulu ya teman-teman. Karena pada dasarnya prioritas awal itu adalah perkalian terlebih dahulu. Akan tetapi karena ada yang dalam kurung, kita prioritaskan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita tulis saja dulu. Oke, menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus pengurangan. Apabila ada A per D dikurang C per D, maka hasilnya yaitu A dikali D dikurang B dikali C per B dikali D, yaitu 6 dikali 21 dikurang 7 dikali 11 per 7 dikali 21. Oke, hasilnya 24 kan, masih kita turunin lagi, dibagi 6 dikali 21 126 dikurang 7 kali 11 77 per 7 kali 21 7 14 147. Kemudian kita kurangkan terlebih dahulu yang dalam kurung ya teman-teman. 126 dikurang 77 hasilnya 49 per 147. Nah, untuk mempermudah mari kita kecilkan terlebih dahulu ya teman-teman yang dalam ini. 49 kali berapa yang hasilnya 147? Cara mudahnya 9 kali berapa sih yang hasilnya 7 ujungnya? Yaitu 9 kali 3 27. Oke, berarti di sini 1, di sini 3 teman-teman. Lalu di sini ada 24 dikali 3 per 8 dibagi 1 per 3. Oke, ini bisa kita coret ya, karena ini perkalian bisa kita coret. Ini 8 kali 3 24, artinya 3 kali 3 9 dibagi dalam kurung 1 per 3. Nah, gunakan rumus pembagian tadi ya teman-teman. Caranya yang ini kita misalkan sebagai A, lalu jika tidak ada tertulis penyebutnya berarti itu penyebutnya 1 teman-teman ya. Berarti A nya 9, penyebutnya yaitu 1. Kemudian dibagi 1 per 3. Ini sebagai C dan ini sebagai D. Oke, kita tulis dulu teman-teman. Di sini kita turunkan dulu 9-nya. Lalu tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Dan untuk bagian C per D-nya kita balik pembilang jadi penyebut dan penyebutnya menjadi pembilang. Sehingga ini menjadi 3 per 1 teman-teman. Lalu dengan mudahnya kita kalikan 9 kali 3 27 per 1.
27 per 1 itu berapa? Yaitu 27. Nah, singkat kan teman-teman dan cepat juga nih. Oke, jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih.